Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai titik, garis, bidang, ruang, kurva, dan poligon. Nah, perlu diingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah menyinggung terkait dengan materi ini ya. Oke, sekarang titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tidak berukuran, tidak berdimensi. Dan titik biasanya digambarkan dengan tanda nokta dan dibubuhi nama, biasanya menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti ini. Ini adalah titik A. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam membuat titik, walaupun kita menggunakan pensil ataupun menggunakan ballpoint, spidol, nah, karena di sini tertulis tidak berukuran atau tidak berdimensi, maka namanya atau penyebutannya tetap titik. Nah, kemudian untuk menamai titik tersebut kita gunakan huruf kapital. Nah, ini disebut titik A. Kemudian ini adalah titik P. Kemudian garis memiliki ukuran panjang tapi tak punya ukuran lebar. Biasanya garis hanya dilukiskan sebagian saja, disebut wakil garis. Nama wakil garis dilambangkan dengan huruf kecil ya. Huruf kecil, boleh sembarang huruf kecil, yang penting nanti jelas ini adalah garis, misalnya G, ini garis H, garis K, atau mungkin garis A, boleh, terserah ya, untuk menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Nah, misalnya seperti ini adalah contoh garis G. Nah, kemudian kalau misalnya di sini kita beri titik A, di sini titik A, di sini titik B, ya sama aja, garis AB ya. Nah, seperti ini, segmen atau ruas garis AB. Kemudian bidang memiliki ukuran panjang dan lebar atau biasanya disebut dua dimensi. Wakil bidang berbentuk persegi, persegi panjang, atau jajar genjang, atau yang lainnya ya. Diberi nama alfa, beta, mu, atau mungkin H, U, V, W, atau dengan menyebutkan titik-titik sudut bidang tersebut. Ini misalnya bidang alfa. Ini adalah bidang ABCD. Nah, ini bidang beta. Kemudian bidang ABCD sama ya. Kemudian kita pelajari terkait dengan aksioma Euclid ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Aksioma adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Jadi ini sebuah kesepakatan di mana hal tersebut merupakan sesuatu yang benar. Jadi kalau tidak ada kesepakatan ini ya tidak bisa memperluas apa yang kita gunakan sebagai perhitungan. Euclid memperkenalkan 3 aksioma penting dalam geometri. Yang pertama adalah melalui dua buah titik seberang tidak terimpit, berarti terpisah ya, tidak terimpit, hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Jadi kalau saya punya titik A dan titik B, ini saya hubungkan, itu hanya memuat satu buah garis lurus. Kemudian aksioma yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya terletak pada bidang. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya terletak pada bidang. Jadi seperti ini. Kemudian aksioma yang ketiga, melalui 3 buah titik ya, sama seperti tadi, tidak pada satu garis, hanya dapat dibuat sebuah bidang. Nah, kalau misalkan 3 buah titik itu segaris bagaimana? Ya nanti bentuknya seperti ini. Misalnya A, B, C di sini misalnya.
Kalau tidak satu garis, jadinya seperti ini, tinggal kita hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dalil yang pertama. Sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sebarang. Nah, seperti tadi ya, 3 buah titik itu akan tepat membuat sebuah bidang. Kemudian sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Selain dari 3 titik, bisa dengan satu buah titik dengan satu buah garis. Nah, Anda perhatikan, jika kita gunakan aksioma yang tadi yang awal, satu buah garis itu terbentuk dari 2 buah titik. Ya, sebenarnya ini dengan ini kurang lebihnya sama. Kemudian sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis berpotongan. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa. Nah, ini bidang. Kemudian sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis sejajar. Nah, bisa juga seperti ini. Kemudian kita belajar mengenai kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap sebuah garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Misalnya kita punya sebuah garis seperti ini. Nah, ini ada sebuah titik A. Nah, ini karena terletak pada garis, maka letaknya di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Yang penting adalah tetap berada di dalam sebuah garis tersebut. Titik berada di luar garis, berarti titiknya tidak ada di dalam garis. Nah, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan seterusnya. Intinya di luar garis. Kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di sini titik terletak pada bidang. Jadi di sini ada bidang U dan titiknya berada tepat di dalam bidang tersebut. Di sini adalah titik berada di luar bidang. Kalau di sini ada bidang U, titik B terletak di luar bidang. Kedudukan garis. Setelah kita mengetahui tentang kedudukan titik, sekarang kita belajar terkait dengan kedudukan garis. Kedudukan garis terhadap garis yang lain. Terdapat 2 garis berpotongan, ada 1 titik persekutuan atau titik potong. Di sini ada garis H, di sini ada garis G, berpotongan di titik A. 2 garis berimpit, ada lebih dari 1 titik persekutuan. Ya, karena apa? Nah, Anda perhatikan, jika di satu garis ini terdapat 2 garis, maka perpotongannya ya di sekitaran ini semua. Ada kemungkinan di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Jadi lebih dari 1 titik. Kalau ini kan jelas titiknya perpotongannya seperti ini, titik potongnya adalah di A. Kalau di sini, ini sepanjang ini titik potongnya karena letak dari kedua garis tersebut adalah berimpit. Kemudian 2 garis persilangan tidak akan berpotongan atau tidak bersilangan, tidak terletak pada satu bidang. Ini yang dimaksud adalah H ini saling bersilangan. Kalau misalkan Anda lihat flyover dengan jalan raya bawahnya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kedudukan garis. Yang keempat yaitu 2 garis sejajar, tak ada titik persekutuan dalam satu bidang. Karena apa? Karena seperti ini. Ini ada garis H, di sini ada garis G. Mereka tidak saling berpotongan, berarti tidak memiliki titik potong atau titik persekutuan. Kemudian aksioma yang keempat, melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis hanya dapat dibuat sebuah
sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, berarti titik A berada di dalam garis H ini ya. Melalui sebuah titik berada di luar sebuah garis hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Garis sejajar, ingat ya, garis sejajar tidak ada titik potongnya atau titik persekutuannya. Di sini ada garis G berpotongan dengan AD ya. Di sini ini adalah garis G-nya berpotongan dengan AD. Jadi titik potongnya ada di titik A. Kemudian berpotongan dengan garis BC, berarti titik potongnya ada di B. Kemudian ada FB atau BF berpotongan di titik B. EA atau AE ini berpotongan di titik A. G sejajar dengan DC. Garis G sejajar dengan DC ini di sini. Kemudian EF ya, di sini EF dan juga HG ini. Kemudian G bersilangan dengan, nah seperti tadi bersilangan ya. Kalau bersilangan G bersilangan dengan CG karena tidak ada titik potongnya dan tidak sejajar, makanya disebut dengan bersilangan. Kemudian bersilangan dengan DH, bersilangan lagi dengan EH ini EH, dan juga FG ini CG DH. G berimpit dengan AB, maka sepanjang ruas garis AB ini itu adalah titik persekutuannya. Jadi sepanjang garis AB ini, ruas garis AB berimpit dengan garis G, maka di sini letak dari titik potongnya atau titik persekutuannya. Kemudian dalil tentang dua garis sejajar. K sejajar dengan L, jadi garis A sejajar dengan garis L dan L sejajar dengan garis M. Maka kesimpulannya K itu juga sejajar dengan M. Dalil yang keenam, K sejajar L. K dan L memotong G, maka K, L, dan G, maksudnya garis K, garis L, dan garis G terletak pada satu bidang. Jadi ini adalah garis L-nya, ini garis K-nya, ini garis G-nya, ini terletak pada satu bidang. Kemudian dalil yang ketujuh, K sejajar L, garis K sejajar garis L, L menembus bidang A, maka K menembus bidang A. Kenapa? Karena K-nya sejajar dengan L, dan ketika L-nya itu menembus bidang A ya, seperti ini. Nah, ini garis L itu menembus bidang A. Karena sejajar, maka letaknya kan bisa di sini, bisa di sini. Yang penting dia juga sejajar dengan garis L-nya ini. Nah, sehingga seperti ini jadinya. Kemudian kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang, dua atau lebih titik persekutuan. Ketika garis terletak pada bidang, garis G ini terletak pada bidang, maka terdapat dua atau lebih titik persekutuan. Maksudnya bagaimana? Ya seperti garis dengan garis tadi. Kalau garis dengan garis tadi kan sepanjang AB ini ya terdapat titik persekutuannya atau titik potongnya, sama dengan pada bidangnya.
ketika garis ini berhimpit dengan bidang, ya berarti titik persekutuannya ya bisa lebih dari 2. Di sini AB, misalkan di sini ada C, D, E, F dan seterusnya. Kemudian garis sejajar dengan bidang. Karena sejajar, maka dia tidak memiliki titik persekutuan karena di sini garis G-nya itu di luar bidang. Kemudian garis memotong bidang. Ya, seperti ini garis memotong bidang. Maka tepat terdapat satu titik potong atau titik persekutuan. Ya. Seperti ini. Misalnya nanti sebagai ilustrasi Anda punya sebuah kertas, nanti tancapkan sebuah jarum, nanti akan tepat satu buah titik potong. Garis yang terletak pada bidang ABCD itu ada garis AB, ada garis AD, ada garis CD, ada garis BC. Kemudian garis yang memotong bidang ABCD adalah garis AE, kemudian garis FB, garis GC, kemudian ada garis HD, ya, memotong tepat di satu titik di bidang ABCD. Kemudian garis yang sejajar dengan ABCD, bidang ABCD itu ada EF, garis EF, kemudian ada garis HG, ada garis HE, ada garis GF. Sejajar dengan bidang. Bedakan dengan sejajar dengan garis. Kalau garis EH ini sejajar dengan AD, sejajar dengan GF, tidak sejajar dengan BC. Jadi karena ini berada di dalam bidang, nah, maka ini lebih luas lagi ya daripada garis tadi. Itu perlu Anda perhatikan betul. Dalil yang ke-8, garis G sejajar H, maka H terletak pada bidang A, maka G sejajar bidang A. Ketika garis H-nya itu berada di dalam bidang A, kemudian terdapat garis G yang ditentukan G-nya itu sejajar dengan H, maka ruas garis G ini sejajar dengan bidang A. Kemudian A melalui G, bidang A melalui G, G sejajar bidang B, beta, maka bidang alfa dan beta itu sejajar dengan garis G. Nah, perhatikan, alfa melalui garis G, alfa melalui garis G, dan G sejajar bidang beta. Ini sejajar bidang beta, G-nya ini sejajar dengan bidang beta. Maka alfa dan beta itu sejajar dengan garis G. Dalil yang ke-10, garis G sejajar H, G sejajar H, H sejajar bidang alfa, maka garis G sejajar dengan bidang alfa. Kemudian dalil yang 11 itu adalah bidang alfa berpotongan dengan bidang beta. Seperti ini bidang beta, ini bidang alfa. Perpotongannya ada di sini ya. Ada di sini. Nah, berarti kita sebut saja misalkan di sini ada garis G. Di sini ada garis G sejajar dengan bidang alfa, sejajar dengan bidang beta. Alfa sejajar G, beta sejajar G, maka alfa beta sejajar dengan G.
G. Dua bidang yang berhimpit. Jadi di sini ada dua bidang, alfa dan beta itu berhimpit. Contohnya kalau misalkan Anda punya dua lembar kertas, silahkan Anda jadikan satu, ya seperti itu. Jadi ada dua buah bidang yang saling berhimpit. Kemudian ini ada dua bidang yang sejajar, alfa dan beta. Kemudian ada dua buah bidang berpotongan memiliki satu garis persekutuan atau garis potong seperti tadi ya. Di sini alfa, beta, maka tepat di sini itu ada perpotongannya. Kita sebut garis G boleh, garis K juga boleh, terserah. Bidang ABCD itu sejajar dengan bidang EFGH. Jadi bidang bawah ini sejajar dengan bidang yang atas. Kemudian bidang yang samping ini ADEH sejajar dengan BCGF. Ini juga sejajar. Kemudian bidang ABCD berpotongan dengan BCGF dan juga ADEH. Kemudian BCGF, CDHG dan juga ABFE. Satu lagi ADEH. Kemudian dalil yang ke-12, bidang alfa sejajar di dalam bidang alfa, itu terdapat dua buah garis, ada garis A dan juga ada garis B. Kemudian di bidang beta terdapat garis G dan garis H. Ketika A sejajar dengan G dan B sejajar dengan H, A dan B berpotongan pada alfa, seperti ini gambarnya, bidang alfa. Kemudian G dan H berpotongan di bidang beta, maka bidang alfa sejajar bidang beta. Kemudian di sini ada bidang alfa sejajar bidang beta. Bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Kemudian bidang U memotong bidang alfa dan beta, misalnya seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Ini ada bidang U yang memotong kedua bidang alfa dan juga beta, sehingga perpotongan bidang alfa dengan mu, bidang mu itu terdapat sebuah garis di sini ya, garis. Kemudian di beta dengan mu juga terdapat sebuah garis. Maka garis-garis ini, perpotongan garis-garis itu tadi sejajar. Dan dalil ke-14, garis G menembus alfa, maka bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka G menembus bidang beta. Seperti ini gambarnya. Kemudian dalil ke-15, garis G sejajar bidang A sejajar bidang B, maka G sejajar bidang beta. Nah, seperti ini gambarnya. Dalil ke-16, G terletak di bidang A, alfa. Bidang alfa sejajar bidang beta, maka garis G sejajar bidang beta. Kemudian dalil ke-17, bidang alfa sejajar bidang beta. Bidang mu memotong bidang alfa, maka bidang mu memotong bidang beta. Jelas ya, tadi sudah kita bahas juga sebelumnya. Dalil ke-18, jika bidang alfa sejajar bidang beta,
kemudian bidang beta sejajar bidang mu, maka bidang mu sejajar dengan bidang alfa. Dalil ke-19, bidang alfa sejajar bidang U, bidang beta sejajar bidang V, bidang alfa dan bidang beta berpotongan di alfa, beta, bidang mu dan bidang V berpotongan di UV, maka alfa, beta sejajar dengan UV. Nah, seperti ini. Kemudian kurva. Kurva adalah bangun geometri yang merupakan kumpulan semua titik yang digambar tanpa mengangkat pensil dari kertas. Kurva disebut juga dengan lengkungan, merupakan bentuk geometri satu dimensi yang dapat terletak pada bidang atau ruang. Berikut ini adalah beberapa contoh gambar kurva. Nah, nanti ada di bawah. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu. Terdapat dua jenis kurva, yaitu kurva terbuka dan kurva tertutup. Untuk kurva terbuka sendiri juga dibagi menjadi dua. Ada kurva terbuka sederhana dan kurva terbuka tidak sederhana. Kurva terbuka sederhana merupakan sebuah lengkungan yang titik awalnya tidak berimpit dengan titik akhirnya dan tidak terdapat titik potong pada lengkungan tersebut. Jadi titik startnya tidak sama dengan titik akhirnya karena terbuka ya. Kemudian kurva terbuka tidak sederhana adalah lengkungan yang titik awalnya dan titik akhirnya tidak berimpit dan terdapat titik potong. Berarti seperti misalnya ada sebuah tali, kemudian talinya Anda buat ada salah satu titik potongnya dan kedua ujungnya terbuka, seperti itu. Kemudian ada kurva tertutup, dibagi menjadi dua. Kurva tertutup sederhana adalah lengkungan yang titik awalnya saling berimpit dengan titik akhirnya dan terdapat titik potong pada lengkungan tersebut. Kurva tertutup sederhana adalah lengkungan yang titik awalnya berimpit dengan titik akhirnya dan tidak ada titik potong pada lengkungan tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini contoh masing-masing kurva. Untuk A, ini adalah kurva terbuka sederhana karena tidak terdapat titik potong dan juga titik awal dan titik akhirnya tidak sama. Kemudian untuk B, ini adalah kurva tertutup sederhana karena lengkungan titik awalnya berimpit dengan titik akhirnya dan tidak ada titik potong. C, ini adalah kurva terbuka di mana terdapat satu titik potong di sini dan kedua titik awal dan akhirnya itu tidak sama. D, ini termasuk kurva tertutup sederhana karena tidak punya titik potong dan juga titik awal akhirnya berimpit. E juga sama, F juga sama. Nah, kurva tertutup sederhana yang membentuk segmen garis. Segmen-segmen garis disebut segi banyak atau poligon. Suatu segi banyak yang semua sisinya dan semua sudutnya itu kongruen disebut segi banyak beraturan atau segi n beraturan. Nah, untuk segi n beraturan itu bisa Anda perhatikan jika sisinya 3, maka seperti ini, seperti gambar pertama ini. Sisinya 4 membentuk persegi, segi 5, segi 6, segi 7 dan segi n. Nah, segi n itu seberapa? Ya tergantung nanti n-nya berapa. Oke, latihannya seperti ini. Silahkan dikerjakan sambil mengevaluasi sejauh mana pemahaman Anda terkait dengan materi ini. Sebelumnya terima kasih, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.